Pemirsa, ondel-ondel yang menjadi ikon budaya Betawi tak seharusnya digunakan untuk mengamen di jalanan. Ondel-ondel harus dihadirkan di tempat yang bermakna dan dinikmati secara hikmat. Untuk membahasnya sudah bergabung di studio, yaitu Bapak Yahya Andi Saputra, Ketua Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Selamat pagi Pak Yahya. Selamat pagi. Pak Yahya, ya. Pemprov DKI Jakarta baru saja membuat kesepakatan dengan Ormas Betawi. Apakah LKB juga diajak pada saat pembuatan kesepakatan ini? Ya, alhamdulillah kita akan mitra pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lembaga Kebudayaan Betawi itu mitra Provinsi DKI Jakarta, dan setiap ada hal-hal yang terkait dengan kebudayaan, terutama kebudayaan Betawi, ya kita senantiasa dilibatkan. Jadi ya begitulah kira-kira. Diajak untuk berdiskusi, kemudian merumuskan kesepakatan. Lalu apa sebetulnya isi dari kesepakatan yang dibuat ini? Problem utama kan kalau ondel-ondel itu kan mereka ngamen. Dan ngamennya itu kan karena mereka memang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesenian ini untuk tujuan-tujuan pribadi, untuk tujuan-tujuan mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, yang fokus utamanya kita kemarin itu adalah bagaimana kita bersepakat supaya ini bisa ditertibkan, bisa diminimalisir, dikecilin bagaimana supaya tidak terlalu mengganggu. Artinya mengganggu rasa saya sebagai orang Betawi, rasa sosial orang-orang yang terlibat langsung di jalan raya dan hal-hal lain, kira-kira seperti Artinya itu. Selama ini menganggap bahwa degradasi nilai budaya dari ondel-ondel itu sendiri dirusak begitu ya oleh beberapa oknum ini? Ada betulnya dan juga ada tidak betulnya. Maksud saya, orang-orang oknum-oknum yang memanfaatkan ini kan memang yang tadi None tanyain, bahwa dia merusak citra kita. Nah, tetapi di sisi lain, bagi kawan-kawan kita yang melakukan kegiatan ini untuk tujuan-tujuan lempeng, lurus, sesuai dengan kepakeman yang ada, maka itu menjadi penghormatan bagi kita. Nah, jadi yang ingin ditertibkan ini adalah kawan-kawan kita, oknum-oknum kita memang yang sama sekali menurut saya jauh dari penghormatan beliau itu terhadap konten yang kita bicarakan sekarang ini. Artinya dalam hal ini kesepakatannya adalah bisa memberikan sanksi kepada mereka yang memanfaatkan ondel-ondel sebagai alat untuk mendapat keuntungan pribadi, seperti mengamen begitu ya? Iya, seharusnya memang begitu, karena kan memang bagi kami ondel-ondel itu bukan sekadar kesenian belaka, tetapi dia memiliki makna-makna tertentu. Bagi orang-orang ataupun siapa saja, nggak tergantung kepada orang pribadi, lembaga pun kalau memahami duduk soal apakah itu ondel-ondel, maka dengan sendirinya mereka tahu. Dan tidak menyia-nyiakan makna ondel-ondel yang terdapat dalam kearifan lokal masyarakat Betawi. Jadi maksud saya teman-teman kita yang memanfaatkan ini memang ya itulah tujuannya, memang mereka tidak tahu apa-apa. Karena selama ini masyarakat kota itu kan terutama masyarakat kota itu ya, mereka tahu ada kesenian Betawi, ada ondel-ondel. Tetapi bagi mereka ini hanya hiburan belaka. Nah, oleh karena itu oknum-oknum yang memanfaatkan ini memang tujuannya untuk itu saja. Karena belum sampai memahami maknanya begitu ya. Makna. Ondel-ondel itu sepasang, None ya. Dia sepasang itu kan simbol. Laki, perempuan dengan muka zaman dulu itu kan mukanya serem, matanya melotot, becaling, kumisnya tebal. Itu melambangkan keseimbangan. Jadi equilibrium, keseimbangan. Laki, perempuan, siang, malam, baik, buruk, yang di atas yang maha kuasa, yang kita sebagai hamba. Dan itu jadi keseimbangan. Kalau dia tidak dipahami seperti itu, ya susahlah kita. Maka itu kita berkeberatan atas ulah atau kawan-kawan kita yang memanfaatkan ini sekedar happy-happy aja. Kalau memang oknum ini belum memahami, apakah butuh sosialisasi terlebih dahulu sebelum adanya dikenakan sanksi? Ya, itu penting. Karena bagaimanapun juga sosialisasi, pengenalan kembali, itu yang menghancurkan gap, menghancurkan pagar. Saya misalnya nggak ngerti apa-apa.
saya lihat ini ada peluang. Wah, asik nih. Saya panggil teman-teman, friend, sini semuanya. Kita ada peluang nih untuk cari duit, gitu kira-kira ya. Maka saya panggil dia. Saya nggak tahu apa-apa. Nah, karena ketidaktahuan saya itulah, maka saya secara sembrono mengambil keuntungan dari itu. Nah, itu yang tadi Nona tanyain, bahwa harus ada sosialisasi, harus ada pengenalan kembali, harus merubuhkan gap, pagar besar yang menghalangi pemahaman itu. Sosialisasi salah satu cara untuk untuk menghilangkan. Tentunya sosialisasi bukan hanya Pemprov DKI begitu ya, tapi juga Ormas Betawi sendiri yang juga ikut turut melakukan sosialisasi bukan ini. Pemprov itu kan sebetulnya dia sudah memiliki macam-macam alat untuk menghalau itu semua. Tetapi kalau Pemprov ini kan sekarang lagi galau nih. Pemerintah juga semuanya kan lagi galau. Kalau masyarakat menolak atau masyarakat mendukung, itu jadi lain persoalannya. Maka itu pemerintah, kita semua, saya sebagai orang Betawi, ormas-ormas Betawi, kemudian juga ormas Betawi, segala macam. Orang-orang yang terlibat pada itu ya diajak berbicara semuanya, sehingga nggak ada selek gitu ya. Baik Pak Yahya, faktanya di lapangan begini, kondisinya ondel-ondel ini tidak selalu dilibatkan dalam banyak acara dan tidak semua event itu juga menggunakan ondel-ondel, sehingga pendapatan ondel-ondel bisa saja memang menurun gitu, sehingga terpaksa di kondisi tersebut untuk menggunakan ini sebagai alat mendapatkan keuntungan pribadi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Kalau saya melihat menurunnya panggilan ondel-ondel bukan cuma sekarang. Tahun 90-an itu, akhir abad 20 itu, gejala itu sudah ada, None. Nah, saya juga tidak setuju kalau misal dikatakan tadi bahwa ondel-ondel tidak mendapat ruang tanggapan. Saya ini yang membina kesenian ondel-ondel. Di Lembaga Kebudayaan Betawi itu yang membina kesenian ondel-ondel. Dan tahu betul ondel-ondel mana saja yang kita kan mengklasifikasinya. Kalau kita nonton bola tuh ada papan atas, papan tengah, papan bawah. Nah, kita tahu mana ondel-ondel yang baik, mana ondel-ondel yang betulan, mana sanggar ondel-ondel yang betul-betul sudah itu semuanya gitu ya. Sehingga ruang khusus yang diberikan oleh Pemprov DKI ini diharapkan memang betul-betul bisa mengakomodir semua kebutuhan dari perajin ondel-ondel begitu ya, dan bisa membuatkan event-event yang banyak begitu ya untuk bisa menguatkan nilai ondel-ondel tersebut. Terima kasih Pak Yahya sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.